Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak Umi, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa doa belajar dan kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini belajarnya tematik, tema ketiga, makanan sehat, subtema pertama, cara tubuh mengolah makanan, pembelajaran ketiga. Tematiknya berkaitan tentang pelajaran IPS, PPKN, dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan melihat tayangan video ini, kalian bisa menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial, mengenal bentuk keberagaman di lingkungan sosial, dan bisa menjelaskan pesan di dalam iklan di media cetak. Bentuk-bentuk interaksi sosial, dan ini cakupan pelajaran IPS ya nak. Gambar berikut ini manakah yang termasuk interaksi? Apakah gambar pertama atau gambar yang kedua? Ayo kira-kira yang mana? Gambar pertama atau gambar yang kedua? Yang benar adalah gambar yang kedua. Kenapa gambar yang kedua? Umi, karena gambar yang pertama itu cuma satu orang. Gambar yang kedua itu 3 orangnya. Oke, bisa. Jadi kira-kira interaksi itu apa? Kalau dari gambar kalian bilang itu hubungan timbal balik antar satu individu dengan individu yang lain. Individu itu artinya satu orang. Ini dia satu. Jadi kalau hubungan timbal balik antar individu berarti satu individu ke individu yang lain. Nah, ini namanya interaksi. Baik. Nah, terus interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial itu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, ini lihat. Interaksi sosial itu adalah hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu apa? Lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, sama lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan sosial itu ada 3, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Apa saja contohnya? Ini dia. Yang pertama lingkungan keluarga. Kenapa disebut lingkungan keluarga? Contoh-contohnya ini, 5 contoh ini termasuk lingkungan interaksi sosial. Contoh yang pertama kita lihat. Makan bersama keluarga. Yang namanya keluarga itu lebih dari 1 orang. Maka itu termasuk interaksi. Nah, interaksi di mana? Interaksi antar satu orang dengan satu orang yang lain. Itu namanya interaksi sosial gitu kan. Nah, di lingkungan mana? Di lingkungan keluarga. Selanjutnya, interaksi di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya berdiskusi kelompok seperti yang digambar ini. Nah, kira-kira dari gambar ini kenapa ya termasuk interaksi? Karena lebih dari 1 orangnya. Kemudian kenapa dikatakan interaksi sosial? Karena mereka berkomunikasi atau berinteraksi yang satu dengan lingkungan sekitarnya gitu dan yang lainnya seperti ini. Lanjut. Lingkungan masyarakat. Contohnya di sini adalah kerja bakti ya seperti yang digambar. Itu termasuk lingkungan sosial karena interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dengan sekitar orang-orang sekitarnya. Lanjut. Tadi lingkungan, interaksi sosial. Nah, ini kita akan bahas interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya, manusia itu dekat dengan sumber makanan. Artinya apa? Seperti padi gitu kan, gandum, kemudian jagung gitu. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Nah, ternyata lingkungan alam itu ya lingkungan sekitarnya, seperti petani dengan musim penghujan.
cuaca seperti itu. Nelayan kalau belayar, oh saya kalau mau belayar nengok cuaca dulu, kan nggak mungkin musim hujan pergi belayar gitu. Jadi dia lihat dulu lingkungan alamnya seperti apa. Nah, itu dikatakan interaksi dengan lingkungan alam. Nah, ini ada jenis-jenis interaksi. Kira-kira anak Umi, yang pertama itu interaksi yang pertama. Kira-kira interaksi yang pertama ini termasuk interaksi sosial atau interaksi dengan lingkungan alam? Makan bersama keluarga. Interaksi sosial. Berdiskusi kelompok, interaksi sosial. Kerja bakti. Iya, yang tadi kan interaksi sosial. Kalau petani membajak sawah, kira-kira sawah itu lingkungan alam kan? Nah, maka itu termasuk interaksi dengan lingkungan alam. Nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Keadaan cuaca itu apa? Lingkungan alam. Maka jawabannya ini checklist. Manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana. Yang mana lingkungan alamnya? Rawan bencana. Nah, kira-kira termasuk apa? Interaksi dengan lingkungan alam. Alhamdulillah, berarti anak Umi sudah mulai paham ya, yang mana interaksi sosial, mana interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi sosial itu hubungan individu dengan lingkungan sosialnya seperti keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Kalau interaksi dengan lingkungan alam, berarti dengan lingkungan alam itu seperti cuaca, lokasi, tempat, gitu ya. Oke, itu cakupan materi IPS. Kita lanjut, cakupan pelajaran PPKN. Nah, di pelajaran PPKN kali ini, kita akan belajar tentang bentuk keragaman sosial. Yang dikatakan keragaman berarti bermacam-macam. Bermacam-macam. Nah, kalau manusia itu, manusia kita ini disebut makhluk sosial. Kenapa? Karena kita harus bergantung dengan orang lain gitu. Karena kita berinteraksi dengan orang lain, satu sama yang lain. Dalam berinteraksi kita itu, kita berinteraksi dengan lingkungan sosial yang tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita sudah berinteraksi dengan lingkungan sosial, berarti kita akan menemukan keragaman itu. Apa saja contoh keragamannya? Kita berbeda usia, kemudian apalagi jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, pekerjaan, suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Kalau mungkin di lingkungan sekolah, kita agama kita sama juga dengan lingkungan di rumah gitu. Bagaimana di lingkungan masyarakat gitu? Di masyarakat itu nggak semua beragama Islam. Bagaimana interaksi kita? Nah, itulah kita di sini bentuk keragaman sosial. Nah, ini akan ada dialog antar dua orang. Perhatikan percakapan ini. Insya Allah anak Umi dengan lihat percakapan ini bisa memahami apa itu bentuk keragaman sosial. Nah, di sini si Uni dan Dodo bercakap-cakap sebelum tampil di dalam pentas. Tari apa yang akan kamu pentaskan nih? Kostummu bagus. Aku, Cici, dan Mande akan mementaskan tari Bali. Made yang mengajari kami. Kostummu juga bagus. Ale dan Eko menghampiri mereka. Kemudian Uni meninggalkan Ale dan Eko dan Dondo karena harus segera pentas. Aku dan teman-teman akan mementaskan drama tentang Hayam Huruk. Dia adalah tokoh besar dari kerajaan Jawa. Hebat! Aku pernah membaca cerita rakyat itu. Sudah waktunya aku pentas. Aku pentas dulu dan semoga berhasil, Uni. Semoga sukses, Uni. Uni, Made, dan Cici mementaskan tari dari Bali. Meskipun Uni dan Cici bukan berasal dari Bali, mereka membawakannya dengan baik. Satu persatu pengisi acara mementaskan kesenian. Akhirnya, pentas budaya selesai dilaksanakan. Senang sekali kita berhasil. Iya, Indonesia memiliki banyak budaya yang menarik untuk ditampilkan. Aku juga senang bisa belajar budaya daerah lain. Nah,
Dari dialog tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kekeragaman sosial itu banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya dengan adanya perbedaan jenis kelamin, ya kan? Ada perempuan laki-laki, seperti yang Umi bilang tadi, kemudian budaya, kemudian apalagi? Suku, gitu, adat istiadat. Nah, uni itu biasa dipanggilan untuk apa? Uni nih, orang Padang, tapi dia menarikan nari Bali. Boleh nggak? Boleh. Inilah dia menghargai adanya keragaman. Sikap apa yang muncul dengan adanya keragaman ini? Toleransi, menghargai perbedaan itu. Jadi jangan mentang-mentang kita sukunya Padang, aku maunya nari Padang aja, suruh tari Bali sama gurunya misalnya. Ah nggak mau lah Mi, saya kan orang Padang, saya maunya tari Padang. Nggak seperti itu. Kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda. Karena seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita lanjut ke cakupan bahasa Indonesia tentang pesan dalam iklan di media cetak. Media cetak itu apa contohnya? Koran, kemudian apa lagi? Majalah, kemudian apa? Internet bisa nggak? Internet itu media apa? Media elektronik, ya kan? Kalau media cetak itu yang di print gitu, nah, yang udah ada cetakannya seperti lembaran. Nah, semalam kita sudah belajar unsur-unsur iklan. Apa saja unsur iklan? Yang pertama, kalimat. Yang kedua, gambar. Yang ketiga, kata kunci. Ini harus diingat unsur-unsur iklan. Nah, maksud dari pesan dalam iklan di media cetak, kita harus tahu gitu. Maksud dari iklan tersebut. Apa aja isinya gitu. Nah, ini ada Umi kasih contoh. Ini contoh iklan. Nah, iklan kandungan singkong per 100 gram. Fosfor 40 mg, kalsium 30 mg, dan lain sebagainya. Makan singkong sebagai pengganti nasi, solusi hidup sehat, harga murah, rasa mewah. Nah, kalau dikatakan kalimat, semalam udah Umi contohkan kan. Nah, ini semua juga termasuk kalimat, ya kan? Kemudian apalagi gambar, yang mana gambar ya? Gambar singkong, karena yang dibahas adalah singkong. Kira-kira kalau gambarnya ini buah naga nyambung nggak? Enggak kan? Maka harus gambarnya itu sesuai dengan isi iklan. Kemudian yang terakhir, kata kunci. Nah, kalau yang kita mau cari dari iklan ini, kita harus cari itu unsur-unsur iklannya. Itulah yang dimaksud dengan pesan yang terkandung di dalam iklan di media cetak, itu maksudnya materi kita hari ini. Jadi kita harus cari kalimatnya gitu, dari unsur-unsur itu, dari ketiga unsur itu kita harus cari dari iklan yang Umi tunjukkan ini. Nih udah Umi cari ya. Kalimat di iklan. Kalimat yang digunakan pada iklan itu berisi ajakan untuk memakan singkong bagai pengganti nasi. Kalimat iklan disajikan secara singkat dan jelas. Ya, itu kalimat harus singkat dan jelas. Nggak boleh panjang-panjang, nak. Kalau panjang-panjang berarti itu teks. Ya kan? Bukan iklan. Nah, kalimat iklan tersebut, dia makan singkong sebagai pengganti nasi. Solusi hidup sehat, harga murah, rasa mewah. Itulah contoh kalimatnya. Ini dia. Kemudian kata kuncinya apa? Singkong, ya kan? Nasi, sehat, murah, mewah, itu dia. Singkong, yang dibahas apa? Singkong, ya. Apalagi yang mau ditujukan? Sehat, harga murah, rasa mewah, itu yang mau ditampilkan. Itulah kata kunci kan? Nah, gambarnya bagaimana? Mendukung kata kunci dan sesuai dengan tujuan iklan. Yang mana gambarnya? Yaitu tentang singkong. Nah, kalau disuruh tugas tentang mencari pesan dalam iklan di media cetak. Jadi, ada iklannya dulu kan Umi sudah nyuruh itu minggu lalu LKPD kita kan. Mencari iklan gitu, apa saja boleh. Nah, itu tugas kalian untuk di LKPD minggu ini. Kalian buat seperti ini. 3 unsurnya dari iklan yang sudah kalian cari.
Carilah kalimatnya, apa saja kalimatnya, cari kata kuncinya, dan gambarnya itu seperti apa. Gitu. Paham anak Umi? Baik, terima kasih. Sekian dari Umi. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat dan anak Umi memahaminya. Jika anak Umi masih belum paham, silakan ditonton kembali videonya supaya lebih paham. Karena kalau biasanya kita menonton satu kali masih belum paham, kedua kali insya Allah anak Umi memahaminya. Dan catat yang penting. Nah, catat yang penting-penting dari video ini. Karena selesai video ini kalian tonton, Umi akan memberikan kuis seperti semalam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.